akurat mencerahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Oke, sahabat Darusnews, ini adalah sekretariat UPZ, unit pengelola zakat yang dimiliki oleh Masjid Nurul Huda di bawah naungan Yayasan Nurul Huda Kafah, dengan ketua yayasannya di Wahyu Sulistyo. Dan ini bentuk pembayarannya bisa umat atau warga jamaah bisa menggunakan QRIS, semua sudah digitalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Darusnews. Pagi ini kita berada di Yayasan Nurul Huda Kafah, tepatnya di Jalan Sedap Malam 1, RT 10 RW 11, Keranggan, Jati Sampurna, Kota Bekasi. Sahabat Darusnews, di hadapan kita ada Ketua Yayasan Nurul Huda Kafah, Pak Dwi Wahyu Sulistyo, dan kita akan gali informasi tentang aktivitas yayasan tersebut. Pak Sulis, yang akrab disapa Pak Sulis, mulai kapan sih Pak yayasan ini berdiri dan mulai beraktivitas operasional? Yayasan ini berdiri dari tanggal 8 Februari 2021, sehingga secara resmi kita baru 2 tahun, tapi dulu diawali dengan nama DKM Masjid Nurul Huda. Oh, diawali dengan DKM Masjid Nurul Huda. Baik, Pak, secara kasat mata yayasan ini sudah memiliki unit pendidikan, Pak ya? Ya. Selain unit pendidikan, program apa Pak yang sudah terrealisasi di yayasan ini? Kita ada bidang kemasjidan. Kemasjidan ini mengurusin peribadatan dan kajian-kajian yang ada di Masjid Nurul Huda. Kemudian ada kegiatan sarana prasarana yang senantiasa menjaga, merawat gedung dan lingkungan kita. Kemudian ada juga kegiatan sosial kesehatan yang melayani jamaah di bidang sosial dan kesehatan. Salah satunya adalah dengan adanya mobil ambulan yang bisa untuk mengangkut orang sakit dan sekaligus mengangkut untuk orang meninggal. Kemudian ada lagi bidang UPZ. UPZ ini unit pengelolaan zakat. Kita mengelola zakat produktif, zakat mal, infak, sodakoh, dan sebagainya. Dan ini salah satunya kita membina UMKM yang ada di Jamaah Masjid Nurul Huda dan sekitarnya. Di wilayah Keranggan dan di luar Keranggan pun sudah kita bina. Sekarang sudah ada sekitar 43 jamaah yang kita biayai, kita bantu dengan dana 1 juta per orang. Kemudian mereka mengembalikan 1 juta juga. Jadi untuk 1 juta dikembalikan dalam waktu 10 pekan atau 10 minggu, 1 pekannya 100.000. Itu kegiatan-kegiatan kita. Baik, Pak Sulis. Informasi yang kita berhasil himpun dapat bahwa ambulan yang dimiliki oleh yayasan ini juga merupakan wakaf, Pak? Iya. Hibah. Oke. Dari mana tuh, Pak? Itu kita dapat dari BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji negara kita Republik Indonesia. Ini dibantu oleh salah satu anggota dewan yang alhamdulillah bisa memfasilitasi, dan alhamdulillah kita dapat ambulan ini dengan gratis, dan kita kelola, kita pakai untuk jamaah dan warga sekitar Masjid Nurul Huda, Keranggan Permai dan sekitarnya. Baik, yang nggak kalah menariknya, Pak, di UPZ ada, saya tadi sempat melihat ada kenceleng. Ya.
yang ikut menopang roda perputaran UPZ. Itu canceling itu seperti apa sih, Pak? Ya, jadi kita ada canceling tabungan dari jamaah di sekitar Masjid Nurul Huda. Alhamdulillah ada 5 RT yang ikut mendukung kegiatan Masjid Nurul Huda ini. Setiap warga muslim itu dikasih canceling atau celengan, kemudian kita ambil sepekan sekali. Jadi setiap hari Jumat atau hari Sabtu kita ambil, ada petugas khusus, dan rata-rata satu pekannya kita dapat 1 juta rupiah. Dan ini Rata-rata itu ya? canceling rata-rata. Dan itu buat diproduksikan atau diproyeksikan buat pengembangan? Itu dipergunakan untuk kegiatan aktivitas di Masjid Nurul Huda, di Yayasan Nurul Huda Kafah. Misalkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan taklim, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Baik Pak, di data yang juga kita berhasil dapati bahwa taklim atau pendidikan kajian buat umat juga sering dihadirkan tokoh-tokoh nasional ya Pak? Ya, betul. Seperti itu Pak? Ya, betul. Ada beberapa tokoh yang sudah hadir di sini. Mantan penasihat KPK, Dr. Abdullah Himahua, ada Profesor Dr. Ihsanuddin Nursi, kemudian Profesor Rafli Harun, kemudian ada juga Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Ustadz Zainal Mutakin, kemudian ada ustadz-ustadz yang cukup berbobot di tingkat nasional juga hadir di Masjid Yayasan Nurul Huda Kafah ini. Baik, sedikit menyinggung tentang unit pendidikan Pak yang sudah berjalan. Unit pendidikan apa aja nih Pak di setelah TK? Ya, kita yang resmi secara Dignas itu TK Islam Nurul Huda, TKIT Nurul Huda. Itu alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun dan perkembangannya cukup bagus. Tahun pertama kita ada 35 anak, tahun kedua ini ada sekitar 50 anak yang kita didik. Kemudian selain TK Islam, kita juga ada TPQ, Taman Pendidikan Quran, yang mempunyai santri sebanyak 90 anak. Dan ini semuanya legal, karena untuk TPQ kita sudah ada legalitas dari Kementerian Agama, dan untuk TK Islam Nurul Huda sudah ada legalitas dari Kementerian Pendidikan Nasional. Dan insya Allah nanti silakan Pak Mugi bisa langsung wawancara dengan kepala sekolahnya. Baik, himbauan Pak sebagai penutup kepada jamaah atau warga dan juga umat Islam sekitar Jati Sampurna untuk sama-sama bisa peduli di unit UPZ ini sehingga pengembangan ekonomi keumatan bisa berjalan dan kegiatan dakwah tetap eksis. Ya, kepada para jamaah di wilayah Kerangan Permai dan umumnya kepada masyarakat umum, kami menghimbau insya Allah Yayasan Nurul Huda Kafah ini peduli terhadap UMKM, dan kita punya misi yang lebih besar untuk memberantas rentenir, memberantas pinjol dan sebagainya. Sehingga marilah kita berinfak, bersedekah di Yayasan Nurul Huda Kafah, karena kita punya unit UMKM, yaitu unit produktif dari bidang UPZ, unit pelayanan zakat, salah satunya yaitu dari bidang mal yang ada di Yayasan Nurul Huda Kafah. Terima kasih. Baik, sahabat Rasul, inilah wawancara Ketua Yayasan Nurul Huda Kafah. Sesuai dengan namanya, Nurul Huda Kafah artinya cahaya petunjuk. Al-Kafah itu totalitas Pak ya? Ya, betul. Diberikan secara totalitas, dan mari kita sebagai umat Islam kita dukung pergerakannya, program-programnya, semoga umat bisa terbebas dari rentenir, pinjol yang saat ini sedang merajalela. Amin. Yono melaporkan dari Jati Sampurna, Kragan, Kota Bekasi. Arus News, akurat dan mencerah. Aku berdoa, ku angkat tanganku, berdoa sungguh-sungguh.
Pagi ini kita sudah berada di TK Islam Nurul Huda yang tepatnya berada di wilayah Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Dan di hadapan kita ada Ibu Kepala Sekolah TK Islam Nurul Huda. Dengan Ibu siapa? Ibu Lis Kusuma Salama. Yang akrab disapanya dengan Ibu Lis. Ibu Lis. Gitu, Bu, ya? Iya. Baik, Bu Lis, mulai kapan sih Bu diberikan amanah menjadi kepala sekolah di TK Islam Nurul Huda? Waktu itu alhamdulillah diangkat menjadi kepala sekolah tanggal 6 Juli 2022. 6 Dan Juli 2022. iya. Baik. Dan tanda tangannya di pengangkatan itu di Sudirman. Oh, Sudirman Cijantung? Iya. Oh, baik, Bu Lis. Bicara TK, Taman Kanak-Kanak Islam, ada program apa sih Bu yang membuat TK ini, tim redaksi kita mendapat informasi TK ini akan menjadi percontohan Dinas Pendidikan Kota Bekasi? Ada program apa sih Bu di sekolah ini? Alhamdulillah di sekolah ini insya Allah di tahun 2023 insya Allah nanti di angkatan ketiga ini kita akan melaksanakan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka. Dan selama ini kita membiasakan praktikal life seperti menyimpan sepatu sendiri, membuang sampah sendiri, membawa tasnya sendiri, bahkan orang tua tidak menunggunya di sini. Dan program unggulan yang ada di sini yaitu seperti tahfiz, sholat duha setiap hari, kegiatan angklung, menari, dan hafalan hadis. Hafalan hadis. Dan itu menjadi sebuah target kelulusan siswa Bu setelah siswa lulus di sekolah ini. Alhamdulillah karena dilakukannya setiap hari, jadi anak-anak terbiasa dan mudah menghafalkannya bersama teman-teman di kelas. Baik, Bu Lis, sepengetahuan Ibu belajar dari tahun lalu, siswa yang lulus dari TK memasuki SD rata-rata memiliki hafalan surat-surat pendek berapa surat rata-rata? Alhamdulillah yang saya ketahui lulusan dari sini biasanya ada 6 surat, misalnya dari Al-Fatihah, Anas, Al-Falah, sampai ada yang hafal surat Al-Kafirun, Al-Lahab, gitu. Seperti itu Bu ya? Iya. Baik, sahabat harusnya dalam pantauan kita menjelang memasuki ke ruang sekolah ini, kita nyaris tidak melihat orang tua siswa yang menunggu di depan. Bagaimana tuh Bu cara mengedukasi ayah dan bunda mereka? Mungkin untuk di tahun awal, bulan pertama 1 bulan orang tua menunggu di dalam di lingkungan sekolah. Tapi ketika di bulan kedua dan ketiga kita menghimbau di grup WhatsApp itu ayah dan bunda dimohon untuk mengantarkan sampai gerbang saja untuk melatih kemandirian anak. Seperti itu, dan dimohon kerjasamanya. Baik, terakhir Bu, yang nggak kalah pentingnya, himbauan buat lingkungan di sekitar lokasi TK Islam Nurul Huda, masyarakat, agar para putra-putrinya yang akan memasuki jenjang usia taman kanak-kanak bisa ikut berpartisipasi dan merasakan kemandiriannya dari putra-putri mereka saat dan pasca lulus dari sekolah ini. Seperti apa Bu himbauannya? Kami mengajak dan menginformasikan kepada ayah dan bunda warga Keranggan Permai dan sekitarnya bahwa TK Islam Nurul Huda sudah memulai pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2023 dan 2024. Dan kami siap diberikan amanah untuk mendidik dan membina putra-putri ayah dan bunda agar menjadi anak yang hebat, cerdas, dan berakhlak mulia. Kebetulan alhamdulillah setiap hari Senin anak-anak menggunakan seragam putih, hari Selasanya baju muslim bebas, hari Rabunya olahraga, hari Kamisnya menggunakan seragam batik, dan hari Jumatnya menggunakan seragam muslim warna biru. Mau sekolah Di sini aja.
Satu. Cerah peradaban.